Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Saiful Rahman Al-Banjari dan Bapak Irman Gusman dalam dialog khusus di tvsenator.com. Topiknya adalah bagaimana membangun Indonesia masa depan. Jadi selanjutnya Pak Irman Gusman, Anda kan sebagai Ketua DPD Republik Indonesia dan mungkin kuncinya ada di Anda ini bagaimana memperkuat posisi daerah. Ya, jadi Dewan Perwakilan Daerah itu lahir sebagai respon daripada adanya rasa ketidakadilan dalam kita bersama menjadi NKRI. Nah, itu jawabannya. DPD itu adalah sebuah pilar penting dalam menjalankan roda penyelenggaraan negara itu, supaya NKRI kita ini, artinya daerah-daerah itu bersatu dalam mencapai sebuah cita-cita. Nah, langkah pertama kita sebagai senator atau DPD yang mewakili daerah, kita bagaimana supaya hubungan pusat dan daerah itu lebih asimetris gitu. Supaya hubungannya itu bukan lagi antara bottom up, top down gitu, tapi setara gitu. Setara, koordinasi, bukan perintah. Bukan koordinasi gitu kan, bukan top down. Hanya kewenangan saja yang membedakannya. Makanya kita memilih demokrasi itu. Dalam negara demokrasi tidak ada satu yang lebih kuat daripada yang lain. Sistem yang bekerja. Jadi kita nggak bisa melihat Presiden SBY yang seperti sekarang itu, ya, berbeda dengan Presiden Soeharto zaman yang lalu. Kalau Soeharto kan bisa sabda dia saja sudah jadi perintah. Sabda Pandito Ratu. Iya kan, cara dia menyelenggarakan negara. Dalam era demokratisasi ini, ya, seorang presiden dalam negara demokratis lalu harus melakukan semua itu lewat mekanisme sistem. Nah, mekanisme sistem itu melalui membuat peraturan undang-undang. Nah, kalau dulu undang-undang itu hanya dibuat oleh partai-partai. Ya, kemudian partai kita ini kan sifatnya kan sentralistik. Nah, dan kedua, masyarakat kita belum tentu punya ideologi partai. Banyak di antara mereka tidak punya afiliasi ke partai. Contoh guru, profesional, birokrat, orang adat, banyak. Nah, DPD lahir ini sebagai saluran aspirasi yang tidak tertampung pada partai politik yang sifatnya masih sentralistik. Nah, Dewan Perwakilan Daerah ini yang dipilih langsung oleh rakyat inilah yang mengartikulasikan aspirasi itu, ya, dalam sebuah produk kebijakan. Sehingga katakanlah kalau membuat sebuah undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah, nah, suara daerah ini kan tentu berbeda dengan suara partai. Suara partai ini kan tergantung platform politiknya, ideologinya. Kalau daerah itu aspirasi apa yang ditemukan oleh rakyatnya, kemudian kita akomodasikan dalam sebuah keputusan, kebijakan, berupakah draft undang-undang atau sebuah kebijakan. Nah, inilah yang kita bawa bersama dan dengan DPR dan pemerintah untuk merumuskannya. Sehingga lahirlah sebuah undang-undang yang daerah itu merasa bagian daripada yang dirumuskan itu gitu. Nah, harapannya tentu dengan adanya landasan undang-undang itu, pembangunan Indonesia itu akan lebih akselerasi, lebih cepat. Sehingga muncullah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang seperti kita rasakan sekarang. Sejak rezim otonomi daerah yang kita lakukan, walaupun belum sempurna, tetapi telah memberikan bukti kepada kita, ya, dominasi pusat itu, katakanlah Jakarta ini secara gradually itu sudah mulai berkurang. Dan sekarang daerah sudah mulai tumbuh gitu. Itulah sebabnya daerah punya kewenangan untuk bikin peraturan-peraturan yang kadang-kadang tidak sinkron dengan pusat. Ya, jangan lagi di daerah. Saya tidak mau menganggap daerah itu yang salah. Daerah itu kan baru juga 10 tahun. Baru belajar. Harusnya pusatnya yang harus lebih memberikan perhatian. Ngemong ya. Harus ngemong. Karena kan perda pun yang disahkan oleh daerah itu pun kan harus disahkan oleh pusat juga. Jadi nggak ada, pemerintah pusat bisa mengembalikan lagi perda itu kalau tidak sesuai dengan tata urut undang-undang. Jadi dalam mekanisme demokrasi itu kan hukum yang menjadi panglima. Hukum itu kan produknya undang-undang. Dasar hukum itu apa? Undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, Kepres, Perda. Nah, Perda itu berada di tata urut yang paling rendah. Dia nggak boleh bertentangan dengan hukum yang di atasnya. Nah, kalau selama ini ada ratusan Perda yang belum sinkron, itu apakah
karena kemampuan legal drafter di daerah kurang atau seperti ya itu salah satunya karena mereka sumber dayanya kan terbatas. ya. Sehingga kadang-kadang waktu mereka membuat itu kan rujukannya kan tidak baik. Makanya DPD punya istilahnya itu law center yang bisa menjadi tempat untuk daerah untuk bisa berkonsultasi. Kita bisa memberikan bantuan gitu. Nah, apakah perda ini sesuai nggak dengan aturan yang di atasnya? Kalau tidak sesuai tentu perda itu tidak bisa jalan gitu. Karena kan negara ini diatur kan dengan sistem. Jadi nggak bisa, seorang presiden tidak bisa intervensi sebuah undang-undang atau sebuah aturan. Jadi dia ada batasan-batasan. Kita lihat aja sekarang bagaimana sulitnya seorang presiden pada era demokratis ini. Dia tidak bisa ke parlemen seperti DPD otonom. Dan nggak bisa langsung memerintah daerah. Nggak bisa langsung. Dia bisa meminta ke daerah itu lewat mekanisme aturan main gitu. Dan kalau begini, dia sistem itu. Ya, itu yang apakah ada daerah yang selama ini kelihatannya, mohon maaf ini tanda kutip itu membandel gitu, nggak mengikuti pusat? Ya, dalam konteks membandel itu kan seharusnya direspon dengan penegakan hukum gitu. Jadi manusia itu bisa, ya sama aja manusia Indonesia kan. Kalau dia di Jakarta tanpa aturan yang tegas, dia mungkin buang sampah atau ngerokok, ya seenaknya aja. Tapi waktu dia udah pergi ke Singapura, ya karena dia tahu kalau meludah sembarangan atau ngerokok itu ada hukumannya. Nah, mereka bisa menyesuaikan gitu. Jadi harusnya manusia itu harus dipaksa melalui sistem. Itulah the beauty of democracy. Sehingga sistem itu baru bisa jalan kalau law enforcement-nya itu tegas. Tidak bisa kalau seorang dihukum gara-gara menabrak orang lain 4 tahun, di mana satu orang karena dia anak siapa-siapa nggak ada apa-apain. Nah itu kan lemah jadinya. Ya, oke, kembali ke kemandirian dalam konteks otonomi daerah. Kira-kira sampai sekarang ini kan sudah berjalan berapa, 10 tahun lebih ya? Ya. Itu kira-kira berapa persen keberhasilannya, Pak? Saya tentu susah menghitung itu secara kuantifisir ya. Tapi yang ingin saya katakan bahwa otonomi desentralisasi itu dengan skala plus minusnya telah berhasil menggairahkan daerah itu untuk membangun. Telah mengembalikan kepercayaan masyarakat daerah itu bahwa dirinya adalah sebagai subjek daripada pembangunan itu sendiri. Dengan segala plus minus yang ada. Nah, tetapi harapan kita di DPD, kita inginkan angka itu bukan hanya sekedar angka pas-pasan gitu. Ini kan soal pilihan. Apakah kita ingin bekerja keras supaya hasilnya tinggi, atau kita hanya cukup sekedar yang penting ya sudah baik. Nah, saya termasuk orang yang ingin memaksimalkan setiap peluang atau kesempatan. So yang paling mahal itu kan waktu. Jadi dengan kata lain, sesungguhnya bangsa ini bisa bertumbuh katakan 10% dengan syarat kita kerja keras dan kerja cerdas, daripada hanya kerja dengan sedang-sedang yang memang ya Tuhan memberikan potensi ini gitu. Kita bisa membangun 62%. Tapi kalau semua anak bangsa ini baik negara, pemerintahnya, pusat, daerah, sistemnya berjalan, ya law enforcement-nya kuat, mungkin pertumbuhan kita saya yakin bisa double digit. Jadi dengan segala kemampuan, jadi dengan maksimal gitu. Kelihatannya dalam catatan sejumlah media ini kelihatannya hanya beberapa daerah aja yang kelihatannya sudah berhasil ya, misalnya Gorontalo lah atau daerah mana lagi itu. Daerah-daerah lain seperti apa kalau Bapak melihat sebagai Ketua DPD? Ya memang ya ada daerah yang majunya itu katakanlah double digit gitu. Kayak Gorontalo, Sulbar, ya kan mungkin daerah-daerah yang memang kekayaan sumber daya alamnya banyak, Riau, Sumsel, Kalimantan Timur ada. Ya, tapi juga ada yang baik ya. Contohnya kayak Maluku. Walaupun di tahun 2002-2004 dilanda konflik, tapi karena gubernurnya ya Pak Karel itu turun ke masyarakat dari minus berapa persen kemudian jadi plus 2%, 4%, bahkan terakhir mengadakan MTQ di sana, itu pertumbuhannya sudah di atas rata-rata nasional. Kalau begitu kepala daerah memegang kunci penting loh. Oh sangat. Dikala
negara atau provinsi itu sistemnya belum berjalan, faktor leadership itu kuat sekali. Dan DPD saya kira perlu mengawal itu. Oh iya, kita selalu mengartikulasikan aspirasi, makanya kan DPD itu kan mekanisme kerjanya kan 2,5 bulan di Jakarta, 1 bulan di daerah pemilihannya. Sehingga selama mereka di daerah pemilihannya, mereka melakukan komunikasi dengan berbagai stakeholder. Aspirasinya itu dibawa ke nasional, kemudian kita kelola dengan baik, terus kita aspirasikan sesuai dengan saluran-saluran itu. Nah, jadi dengan itu ada jadi jembatan emas antara daerah dan pusat melalui senator-senator dia yang berkantor di Senayan. Oke, saya kira nanti bisa kita lanjutkan, Baik. Pak Irman Gusman. Dan pemirsa, Anda janganlah kemana-mana dulu, karena dialog ini masih akan kita lanjutkan. Tetaplah di tvsenator.com.